친구 Yunaya. Hai guys, back again with me, Yunasemimita. Kalian tahu gak sih banyak banget kosakata dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia yang pelafalannya tuh sama, tapi beda arti ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas kosakata bahasa Korea dan bahasa Indonesia yang pelafalannya sama beserta artinya. Kata pertama yaitu kenyang. Kenyang dalam bahasa Korea kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu artinya hanya, cuma, aja. Contohnya kayak kenyang 먹고 싶어, pengen makan aja. kenyang 보고 싶어, pengen lihat aja. Atau kenyang 하고 싶어, aku pengen aja ngelakuin itu gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kenyang ke bahasa Korea itu jadi 배부르다. Kata kedua itu oma. Ini sekilas mirip, tapi ada nggak miripnya juga. Bedanya tuh apa sih? Kenapa mirip dan tidak mirip? Kalau oma itu cuman datar aja oma, tapi kalau omma ada penekanan di huruf M-nya, jadi omma sama oma. Tapi kalau dibaca cepet itu sekilas mirip. Nah, artinya apa sih? Kalau dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, omma itu artinya ibu. Kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, omma itu jadi 할머니. Yang ketiga itu opa. Ini juga mirip tapi nggak mirip. Bedanya ada di mana? Kalau bedanya antara opa Korea dan opa Indonesia itu ada di huruf O pertamanya. Kalau di Indonesia itu O-nya bulat, tapi kalau di Korea O-nya itu agak sedikit terdengar seperti U, jadi upa. Padahal dia ngomongnya O, tapi O-nya itu nggak terlalu bulat. Nah, artinya apa sih? Kalau dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, upa itu artinya jadi kakak laki-laki untuk panggilan dari adik perempuan. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, opa itu jadi 할아버지. Keempat itu ada apa? Apa dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya ada sedikit perbedaan mirip dengan bahasa Korea yang mana? Karena di bahasa Korea itu ada dua apa. Apa yang pertama itu apa ayah atau apa sakit. Nah, terus bedanya apa sih? Dan menurut aku lebih masuk ke apa ayah atau apa sakit. Dua apa di bahasa Korea ini, cara bedainnya adalah di huruf P-nya. Kalau apa ayah, itu ketika kalian ngomong gini, apa, itu nggak ada udaranya. Dan dia itu ada penekanan di huruf P, apa. Jadi kalau diginiin, apa, itu nggak ada udaranya. Sedangkan kalau apa sakit, itu gak ada penekanan di huruf P-nya, dan dia ketika kalian ngomong apa, itu ada udara yang keluar. Jadi menurut aku, apa dalam bahasa Indonesia ini masuknya apa ayah atau apa sakit ya? Karena ketika kita ngomong apa dalam bahasa Indonesia, itu tuh ada udara yang keluar. Nah, persis banget seperti cara ngomong apanya sakit. Jadi kalau dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, apa itu ada dua. Ada yang apa sakit dan apa ayah. Nah, kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, apa itu jadi muot atau mo. Jadi dia nggak ada kata tunggalnya. Dia harus bergabung dengan kata yang lain. Jadi muot atau mo. Kelima, itu ada cebol. Aku yakin banget kalian udah pasti sering denger kata cebol ini, apalagi di drakor ya kan. Nah, cebol dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia itu artinya jadi konglomerat atau orang kaya gitu, orang yang kaya banget gitu ya. Nah, kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, cebol itu artinya jadi ki 작은 사람. Nah, ada panggilan unik untuk cewek-cewek yang pendek atau cebol di Korea, itu komengi. Keenam itu ada sarang. Sarang dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia itu jadi cinta. Nah, sedangkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea itu jadi dungji. Next itu ada yakan. Yakan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia itu jadi kayak a little bit, slightly, kayak agak atau sedikit. Nah, sedangkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, yakan itu jadi kayak kecil gitu. Nah, yang bedain dia tuh ada sedikit perbedaan antara pelafalan Indonesia dan Koreanya. Kalau di Indonesia tuh rata aja ya kan, tapi kalau misalnya di Korea itu tuh ada penekanan di huruf K-nya. Ya kan, dan dia tuh sebenarnya nggak pakai huruf K ya guys, dia pakai huruf G. Cuman kalau G di Korea tuh agak slightly G ke K. Jadi ya kan. Next itu ada siksa. Nah, siksa dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia itu artinya makan, tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, siksa tuh jadi gotong. Kesembilan itu ada nabi. Siapa yang tahu nabi? Dari
drama apa? Tulis di komen ya. Nah, dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, nabi itu artinya kupu-kupu. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, nabi itu jadi yeonja. Dan yang terakhir itu ada micin. Micin dalam bahasa Korea ke bahasa Indonesia itu artinya gila. Nah, sedangkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea tuh sebenarnya jadinya MSG. Jadi micin tuh sebenarnya MSG kan. Tapi di Indonesia kita tuh udah terlalu sering bilangnya tuh micin, sedangkan di Korea nyebutnya MSG. Oke, sekian video kali ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen. Kita bakal bahas apa di next video. 그럼 다음 영상에 또 만나요. 안녕!